Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, kita mulai, pilihlah jawaban yang benar. It is bla 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 now. Ya, ini merupakan jam berapa anak ya? Saat ini jam berapa sekarang ya? Kita lihat di sini jam 7:04. Anak-anak semuanya untuk memudahkan mengartikan jam pada pelajaran bahasa Inggris, mari kita artikan dari belakang. Nah, ini. Kalau pas itu lebih, kalau to itu menuju, ya, atau kurang, ya. Kalau pas itu lebih, kalau to itu kurang. Nah, kita artikan dari belakang untuk memudahkan kita mengartikan. Berarti yang A ini anak-anak, jam 7 lebih setengah jam. Ya, berarti ini tidak cocok. Sekarang yang B, to itu kurang ya. Berarti jam 8 kurang 15 menit. Nah, ini masih kurang tepat. Karena di sini jam 7 lebih 15 menit. Kemudian untuk yang C, 7 itu jam 7 kurang 15 menit. Quarter to 7. Jadi ini juga salah. Nah, untuk yang D, jam 7 lebih pas ya, quarter 15 menit. Jadi jam 7 lebih 15 menit. Kayaknya ini yang tepat ya. Jadi ini jawabannya. Sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, what do you say to ask the time? Apa yang biasanya kamu ucapkan untuk menanyakan waktu? Ya, ini ask ini menanyakan, the time, waktu. Berarti kata apa? Apa yang kamu ucapkan untuk menanyakan waktu? Nah, kita lihat di sini. Do you know? Apakah kamu tahu? What time it is? Jam berapa ini? Nah, berarti ini kayaknya jawabannya anak karena menanyakan waktu. Kalau ini it is 11 o'clock, ini menunjukkan jam 11 ya. Berarti ini bukan menanyakan, tidak ada kalimat tanyanya. Jadi ini salah. Ini juga tidak ada kalimat tanya, juga salah. Kemudian ini juga tidak ada kalimat tanya karena ini menanyakan apa yang kamu ucapkan ketika kamu menanyakan waktu. Lah, jelas ini ada kalimat tanya. Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Lah, ini. Kita hapus. Kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Percakapan antara Annie dan Tommy. Kemudian Annie di sini kosong ya, bla 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 bla. Tommy menjawab, it is quarter past 6. Ya, untuk memudahkan kita artikan dari belakang. Ini jam 8, jam 6 ya, 6 lebih 15 menit. Nah, ini jam 6 lebih 15 menit. Jawaban dari Tommy. Berarti Annie bertanya tentang jam berapa. Nah, ini. Would you please give me your time? Nah, dapatkah kamu, kumohon ya,
Give me your time. Beri aku waktumu. Nah, seperti itu. Kemudian B, I need your time. Saya memerlukan waktumu. It is the wrong time to go. Nah, ini waktunya, ini waktu yang salah untuk keluar atau pergi. Kemudian have you got the time on you? Apa kamu mempunyai waktu luang? Ya, apa kamu punya waktu luang? Ini anak ya. Jadi yang menanyakan waktu adalah yang ini anak-anak, karena di sini ada kata menanyakan waktu. Would you please give me your time? Nah, ini it is 6:15. Nah, ini kalau ini tidak ada kalimat tanya, tidak ada kata tanya, maksudnya ini tidak ada kata tanya, dan ini ada kata tanya, cuman ini salah ya, tidak sesuai dengan jawaban ini. Maka jelas jawabannya adalah A. Kemudian kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 4. Ya, it is 4:15. Ini jam 4 lebih dari 15 menit. Nah, ini kayaknya ya cocok ya, ini ya jam 4 lebih 15 menit. Kalau ini salah. Kemudian ini juga salah. Ini jam 5 kurang 15 menit. Di sini jam 5 kurang 10 menit, salah. Lah, yang cocok ini tadi. Ini jam 4 lebih 15 menit. Jadi jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 5. Ya. Soal nomor 5. I always do homework at. Saya selalu mengerjakan PR pada jam ini ya, pada jam 7 lebih 20 menit. Ya, kita lihat seperti apa yang saya sampaikan, kita membacanya dari, mengartikannya dari belakang ya. Berarti ini 7 berarti jam 7. Kemudian pas 20 lebih 20 menit. Nah, kayaknya ini jawabannya anak ya. Nah, saya lingkari dulu jawabannya. Kita artikan yang B, jam 7 kurang 15 menit, berarti ini salah, jelas salah. Dan ini jam 7 lebih setengah jam, berarti setengah 8. Nah, ini juga salah. Kemudian di sini 7 o'clock, berarti jam 7 tepat. Nah, ini juga salah. Yang paling cocok adalah 20 past 7, jam 7 lebih 20 menit. Nah, itu kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 6. It is 10:15. Ini jam 10 lebih 15 menit. Ya. Arti dari 10:15 adalah, nah kita lihat jam 10 lebih 15 menit. Nah, nama lainnya adalah A, 30 minutes after 10. 30 menit setelah jam 10. Berarti jam 10 lebih 30. Berarti ini salah. Kemudian di sini 30 menit before 10. Berarti jam 10 30 menit sebelum jam 10, berarti setengah 10 atau 9:30. Jelas ini juga salah. Kemudian 15 menit after 10. 15 menit setelah jam 10. Oh, berarti jam 10:15. Lah, ini kayaknya jawabannya anak ya. Berarti jawabannya C. Kalau 15 menit before 10 berarti jam 9:45 atau jam 10 sebelum 15
15 menit sebelum, nah ini sebelum ya, sebelum jam 10. 15 menit sebelum jam 10 itu jam 9.45. Jelas salah. Yang benar adalah yang C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita hapus, kita scroll ke atas untuk nomor 7. Di soal nomor 7. Dika, do you know what time it is? Apakah kamu tahu jam berapa ya ini? Jam berapa ya? Nino. It is 2:30. Ini jam 2 lebih setengah jam. Berarti setengah 3. Nah, kayaknya ini jawabannya anak, karena ini menanyakan jam, ini menjawab dengan menunjukkan jam. Nah, kalau ini jelas salah karena di sini pertanyaan, di sini juga pertanyaan. Seharusnya kalau ini tanya, di sini ada jawabannya seperti nomor A ini ya, itu. Ini juga salah, ada kata tanya, di sini juga ada kata tanya. Karena seharusnya ada pertanyaan juga ada pernyataan jawaban itu, sehingga jelas sekali jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8. I always jog at, saya selalu jogging ya, lari-lari itu waktu pagi itu jam ini jam 5 lebih 30 menit. Maka di sini jawabannya adalah kalau 5 o'clock jam 5 tepat berarti salah. Nah, kalau ini kita belajar dari belakang untuk memudahkan. Jam 5, 5 pas itu lebih, half setengah jam, berarti jam 5 lebih setengah jam lah. Kayaknya ini yang benar anak ya. Kalau ini jam 5 lebih 15 menit, berarti ini salah. Kemudian di sini jam 6 kurang, kalau itu kan kurang 15 menit, jelas salah juga. Jadi yang paling tepat adalah B, 5:30, jam 5 lebih setengah jam. Seperti itu anak-anak ya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 9 ya. Soal nomor 9. Father bla 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 at, nah ini jam 6.30 in the morning ya. Jadi di sini kita lihat ada seorang ayah, seorang papa ini lagi membaca koran. Adapun bahasa Inggrisnya membaca koran adalah di sini adalah kalau drives to work ini pergi bekerja, kalau washes the car membersihkan mobil, cut off the grass memotong rerumputan, kalau reads a newspaper lah ini membaca sebuah koran atau majalah lah. Jelas jawabannya adalah D. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 10. Soal nomor 10. What do you say to ask about a daily activity connects to the time ya. Ini apa yang kamu ucapkan ketika menanyakan tentang aktivitas sehari-hari yang menunjukkan waktu ya. Nah, ini aktivitas sehari-hari yang menunjukkan waktu. Kalau di sini untuk A, is it 10 o'clock? Apakah jam 10 tepat? Lah, ini salah anak-anak karena tidak menunjukkan daily activity. Karena aktivitas sehari-hari, jadi ini salah. I know the time. Saya mengetahui waktu. Nah, saya tahu waktu lah. Ini juga salah karena tidak menunjukkan aktivitas sehari-hari yang menunjukkan jam, yang connected to the time. Kemudian yang C, do you study at 8 o'clock? Apakah kamu belajar jam 8 tepat? Lah, ini anak-anak kayaknya jawabannya ini karena menanyakan aktivitas sehari-hari yaitu belajar pada jam 8 lah, ini connect the time. Ada aktivitas sehari-hari yang connect dengan waktu, yang berhubungan dengan waktu. Kemudian di sini I have lunch at 1 o'clock. Saya makan siang pada jam 1 tepat. Nah, ini
Sebenarnya ada aktivitas sehari-hari juga disertai dengan jam, tapi karena di sini pertanyaannya adalah apa yang kamu ucapkan untuk menanyakan lah, jelas harusnya ada kata tanya seperti ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke bawah untuk soal berikutnya ya. Nah, kita lihat di sini, what does Rio do at 1 o'clock? Apa yang Rio lakukan pada jam 1 tepat? Lah, ini kita lihat di sini kan tidur atau istirahat. Nah, istirahat siang berarti yang tepat adalah he naps ini ya. Kalau ini salah, ini bersepeda, dia jogging juga salah, dia dansa atau menari, jadi juga salah. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 12. Oke. What do you say to tell about your daily activity connect to the time? Apa yang kamu ucapkan ketika kamu menceritakan lah, ini menceritakan. Kalau tadi menanyakan, sekarang menceritakan. About your daily activity, tentang aktivitas sehari-hari kamu yang connected, yang berhubungan dengan waktu. Oke. It is 1:30. Ini jam 1 lebih setengah jam. Ini salah karena tidak menunjukkan daily activity atau aktivitas sehari-hari. Kemudian di sini I am having lunch. Saya makan siang lah. Di sini anak-anak semuanya ini sudah menyatakan daily activity atau aktivitas sehari-hari, tapi belum menunjukkan the time, waktu, maka jelas ini salah. Kemudian yang C, I have lunch at 12 o'clock. Saya makan siang pada jam 12 tepat lah. Ini kayaknya jawabannya ya, karena di sini menunjukkan makan siang atau daily activity. Kemudian 12 o'clock ini connected to the time, yang berhubungan dengan waktu. Kalau ini jelas salah karena hanya menunjukkan makan siang saja, tidak menunjukkan waktu. Jadi jelas sekali jawabannya adalah yang C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 13. Ya, soal nomor 13. I have dinner at 7 o'clock. The bold what can be replaced with A. Cook, B. Eat, C. Finish, D. Skip. Ya, saya makan malam pada jam 7 tepat. Ya, kalau di sini have ini kata yang dicetak tebal ini itu artinya makan kan ya. Jadi jawabannya adalah B. Eat, itu makan. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 14. Nah, anak-anak semuanya di sini I bla 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 clothes, baju pada jam 2.30 di siang setengah sore ya itu. Jadi ini cocoknya adalah mencuci baju, berarti wash ini ya, mencuci. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau iron itu besi, buy itu membeli, sell itu menjual. Jadi yang paling benar adalah yang C, mencuci clothes, baju. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 15. Oke, soal nomor 15. What do you do at 4 o'clock? Apa yang kamu lakukan pada jam 4 tepat? Ya, pada jam 4 tepat ini nampaknya anak ini sedang makan snack ya, sambil menonton TV ya. Kita lihat di sini jawabannya ya. I do homework. Saya mengerjakan PR atau tugas rumah. Jadi jelas salah karena tidak cocok dengan gambar ini. Kemudian I play the guitar. Saya bermain gitar, juga salah. Karena di sini tidak ada anak yang bermain gitar.
Kemudian yang C, I have snack, saya makan snack. Lah ini benar ini ya, karena sesuai dengan gambar ini. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang D, I take a bath, saya makan, take a bath itu saya mandi, maka jelas salah. Oke, baik anak-anak semuanya, kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 16. Soal nomor 16, Mrs. Ayu, ya Miss Nona Ayu ya, for daily needs at 10 o'clock, ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jam 10 tepat. The correct verb to fill in the blank is, kata yang tepat untuk mengisi ini yang kosong ini adalah, karena ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berarti ini kayaknya belanja ya. Berarti Miss Ayu belanja, yang tepat ini adalah shops, belanja ya. Nah itu. Berikut anak-anak semuanya, kita soal nomor 17. Oke, soal nomor 17, this phrase are used to tell how often, ya. Kata yang menunjukkan, yang digunakan untuk menceritakan seberapa sering. Kecuali, lah ini kecuali ya, except ya, kecuali. Once a week, satu kali seminggu, lah ini merupakan keseringan, seberapa sering, cocok dengan ini. Every day, setiap hari juga ini sering, berarti cocok dengan ini. Last night, kemarin malam. Kemarin malam ini berarti tidak sering ya, berarti jawabannya ini adalah, kalau on Sundays, pada hari Minggu, lah ini yang tidak sering berarti last night ini. Baik, berikutnya anak semuanya kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 18. Ya, soal nomor 18, which adverb of frequency show something do many time, yang mana kata yang menunjukkan keseringan, ya, yang menunjukkan sesuatu yang kamu kerjakan setiap waktu ya, di beberapa waktu. Nah, di sini yang sering tadi often, seringnya. Jadi jawabannya adalah A. Kalau last month itu bulan kemarin, kalau no itu sekarang, kalau next week itu minggu depan. Lah, yang menunjukkan frekuensi ya, keseringan ini adalah often ini. Kemudian soal nomor 19 anak-anak semuanya, soal nomor 19. Father usually bla 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 at, lah ini jam 6:30 in the evening. Lah ini biasanya kalau jam setengah 7 itu biasanya istirahat atau relaksasi atau relaxes ya, ini ya. Ini. Jadi jawabannya adalah D. Kalau goes to bed itu pergi tidur, kalau writes a letter berarti menulis surat, kalau exercise ini olahraga, jadi atau mengerjakan tugas boleh. Jadi yang paling cocok adalah yang D. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 20 ya, soal terakhir ya. The Indonesian of never is, ya bahasa Indonesia dari never, never itu tidak pernah. A jarang, tidak pernah. C selalu. D ada kalanya, berarti jelas sekali never itu artinya tidak pernah. Jadi jawabannya adalah B, gitu ya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal asesmen sumatif tengah semester 1, semester 2 maksudnya ya, untuk kelas 4 pada mata pelajaran bahasa Inggris tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Tetap di Sahabat Sams Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.